Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya edisi Sabtu 28 Februari 2026. Kita akan memulai kegiatan kita di hari ini. Sebelum itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terpuji kekal Engkau ya Allah yang telah menyertai kehidupan kami di sepanjang malam lamanya, dan di pagi hari ini kami menikmati hari yang baru, nafas yang baru. Sebelum kami masing-masing mengerjakan tugas kami, aktivitas kami rindu belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami hingga kami boleh dimampukan mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu ini, boleh kami pahami dengan baik dan benar, terlebih boleh kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 4 sampai ayat 8. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan, perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi yang di bawah, sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gerat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan dariku akan berlanjut turun-temurun. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, keselamatan hanya daripada Tuhan. Ludio rimai puang matuatu kesalamaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Ada yang mungkin melakukan aktivitas seperti biasanya, seolah-olah tidak ada persoalan. Ada yang menghadapi dengan melakukan hobi mereka, mencari teman curhat, menjelajah alam, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Tentu cara-cara seperti ini diharapkan mampu mengurangi beban pergumulan yang sedang dialami, agar tidak terlalu fokus pada pergumulan yang sedang digumuli. Dalam pembacaan kita, bangsa Israel sedang dalam pergumulan yang berat. Hidup yang suram, bahkan hampir putus asa dan sedang mengalami krisis kepemimpinan.
Tentu dalam keadaan seperti ini mereka membutuhkan pertolongan dan juga kelepasan. Dan melalui Yesaya, Tuhan hadir menghibur mereka, mengingatkan mereka untuk selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Umat Israel diperintahkan untuk hanya fokus pada suara Tuhan saja, bukan pada hal yang lain. Karena hanya daripada Tuhanlah satu-satunya pertolongan. Kemahakuasaannya mengatasi segala langit dan bumi. Israel diingatkan untuk berharap hanya kepada pertolongan Tuhan semata. Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak fokus pada persoalan itu, tetapi lebih fokus pada Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap perjalanan hidup yang dijalani, kita berharap seandainya hidup jangan ada pergumulan. Tetapi yang terjadi realitasnya bahwa pergumulan akan selalu ada. Dan penderitaan akan senantiasa kita jalani. Meskipun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan jauh dan tidak akan pernah berpihak pada kita. Setiap persoalan kita, persoalan hidup yang dijalani, perlu bagi kita untuk memandang Tuhan dan fokus hanya pada pertolongannya. Serta semakin kita mengarah pandang pada beban hidup, maka semakin kecil pula kuasa Tuhan yang akan kita rasakan. Tetapi sebaliknya, makin sering kita memusatkan pandangan kita kepada Tuhan, maka juga semakin kecil pula rasa beban yang kita rasakan. Oleh karena itu, dalam susah senang, percayalah bahwa Dia sumber keselamatan. Dia satu-satunya tempat kita menaruh harap dan tempat satu-satunya akan senantiasa menolong, menyertai kehidupan kita, bahkan memberikan kita yang terbaik. Untuk itu, mari terus hidup, terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini, sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar bersama boleh sungguh-sungguh mengambil bahagian dalam kehidupan kami. Kami terus praktekkan dalam langkah kehidupan kami. Yakinkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Kami punya Tuhan yang selalu menjadi tempat kami berlindung. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, segala pekerjaan kami. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami yang bekerja, Tuhan karuniakan kesehatan. Setiap pekerjaan boleh kami lakukan dengan terus takut akan Tuhan. Kami memperoleh hasil yang terbaik. Kami pakai untuk melanjutkan kehidupan kami. Terlebih kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kami yang sedang dalam pendidikan, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, semangat. Apa yang kami butuhkan, Tuhan yang terus cukupkan. Kami terus menjalani pendidikan ini dengan terus takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dalam pertumbuhan, Tuhan karuniakan kesehatan. Dan sekiranya mereka terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, semakin besar disukai oleh Allah dan manusia dalam kehidupannya. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.